warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik selamat datang kembali di channel Amelia Burhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar gitu ya tentang fisika dasar khususnya untuk anak-anak D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing agar semua pelajaran ini menjadi berkah buat kita dan kita selalu dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, pastikan kalian mendengarkan video ini dalam kondisi aman, kondisi nyaman, dan pastinya tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, untuk fisika dasar di D3 Farmasi untuk tahun ajaran ini diampu oleh Bu Amel dan Bu Rina, gitu ya. Di mana Bu Amel akan mengisi 3 kali pertemuan dan Bu Rina sekitar 4 kali pertemuan. Oke, pertanyaannya, mengapa sih anak farmasi harus belajar fisika? Mengapa fisika? Ya, apa sih hubungannya dengan farmasi? Ya, apa yang akan kita pelajari dalam fisika dasar ini? Ya, itu pasti akan muncul pertanyaan seperti itu gitu ya, adik-adik ya. Kalau adik-adik ingat gitu ya, yang namanya ngomongin fisika itu apa sih? Yang terkait dengan fisik, segala sesuatu yang berarti apa? Bisa kita amati. Contoh, kita mau mengukur kekerasan obat. Gitu ya. Kemudian kita melihat kekentalan sirup. Ya, itu kaitannya sama apa? Kaitannya sama fisika. Artinya apa? Ya, fisika dan farmasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Nah, di sini karena ngomongin fisika dasar, maka poin-poinnya adalah mengingatkan kembali adik-adik gitu ya, atau menekankan kembali serta memperdalam kembali mengenai hal-hal yang terkait dengan fisika yang bermanfaat dalam bidang farmasi, gitu ya. Oke, nah untuk topik Bu Amel untuk 3 kali pertemuan, Bu Amel hanya akan bahas 3 gitu ya. Yang pertama adalah pengukuran, ya. Kemudian fluida, lalu Bu Amel akan bicara mengenai energi dan kalor karena ini skupnya dekat sekali dengan anak-anak farmasi. Nah, apa saja sih yang wajib kalian lakukan selama proses pembelajaran fisika dasar kali ini di rumah gitu ya? Pastikan kalian punya kalkulator saintifik. Ya, jangan pakai kalkulator dagang yang cuma ada plus minusnya. Ya, tapi kita pakai adalah kalkulator saintifik. Boleh kalian pakai kalkulator saintifik yang ada di HP kalian, tapi Bu menganjurkan punya kalkulator sendiri ya. Atau kalian juga bisa menggunakan program yang ada di komputer kalian. Prinsipnya adalah gunakan kalkulator saintifik. Lalu sama aturannya gitu ya, di setiap kuliah Bu Amel wajib punya catatan. Ya, dan alat tulis gitu ya. Karena fungsinya apa? Untuk menulis gitu ya. Pastikan kalian punya catatan karena tidak cukup hanya mendengarkan saja. Ingat apa? Ada 3 prinsip dalam belajar. Pertama, iya betul, gunakan mata untuk melihat gitu ya. Gunakan telinga untuk mendengar dan gunakan tangan untuk menulis gitu ya. Nah, untuk buku fisika dasarnya Bu Amel tidak mengharuskan bukunya tertentu, boleh e-book, boleh hardbook gitu ya. Prinsipnya adalah buku yang menunjang proses pembelajaran kalian dan kalian paham tentang buku itu. Oke, langsung saja deh. Topik pertama yang akan kita bahas hari ini adalah pengukuran. Nah, kalau bicara soal mengukur gitu ya, kalian pasti sudah cukup familiar dengan beberapa alat ini. Ini namanya apa? Ya, ini alatnya adalah mikrometerskop. Kemudian ada apa? Jangka sorong. Ya, ada penggaris. Ya, ini untuk mengukur panjang. Kemudian ada yang menggunakan untuk mengukur waktu. Ada jam, stopwatch. Ada yang menggunakan untuk mengukur berat. Ada timbangan digital, ada timbangan neraca lengan, gitu ya. Atau timbangan manual lainnya, gitu ya. Ada juga yang mengukur volume, apa ya? Ada buret dan lain-lain, gitu ya. Nah, untuk ini Bu Amel tidak akan bahas dalam gitu ya, tapi Bu Amel kasih PR dulu nih. Waduh, awal-awal udah ada PR aja Bu Amel gitu ya. PR-nya apa sih? PR-nya gitu ya, adalah kalian mencari tahu bagaimana cara mengukur ya, menggunakan mikrometerskop, jangka sorong, buret, timbangan analitik, dan neraca lengan. Jadi hanya ada 5 adik-adik. Apa tadi? Mikrometerskop, jangka sorong ya. Cara ngukurnya gimana sih? Untuk benda yang seperti apa sih? Kemudian buret, lalu ada timbangan analitik,
ya, dan neraca lengan, ya. Diketik atau gimana, Bu? Saran Bu Amel sih diketik aja, gitu ya. Diketik, kemudian sertakan dengan gambarnya, lalu berikan step by step-nya. Seandainya tidak diketik bagaimana, Bu? Nggak apa-apa. Boleh ditulis tangan, berarti nanti yang dikirim adalah PDF dari foto tulis tangannya, gitu ya. 1 PR. Oke, next. Bu Amel lewatkan. Ya. Kita masuk ke topik bahasan mengenai besaran dan satuan. Nah, kenapa sih kalian harus benar-benar paham mengenai besaran dan satuan? Karena kaitannya seperti ini, adik-adik. Ya, tadi kan Mama sudah bilang, gitu ya. Salah satu aplikasinya fisika itu misalnya mengukur kekentalan obat, kekerasan obat, ya. Lalu banyak sekali lainnya, gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu biasanya kan berkaitan dengan observasi atau pengamatan kita. Nah, kalau nanti kalian masuk ke jenjang penelitian, biasanya kalian akan bikin sediaan bermacam-macam dan diukur kekentalannya. Ya, maka ada variasi di sana. Maka kita bisa menyebutnya berlaku seperti eksperimen. Jadi, kalau observasi diiringi dengan eksperimen, pasti nanti akan menghasilkan suatu model yang tepat. Nah, model-model ini pasti akan apa? Harus kita ukur atau melalui proses pengukuran. Nah, kalau di fisika yang diukur itu sebenarnya apa sih? Yang diukur itu adalah besaran. Nah, dengan kata lain apa? Besaran adalah apa? Sesuatu yang dapat diukur. Ya, apa besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Oke, nah, yang namanya besaran itu tidak punya makna, gitu ya, kalau tidak punya nilai dan tidak punya satuan. Jadi besaran baru punya makna kalau ada apa? Kalau ada nilai dan satuan. Yuk kita lihat untuk contohnya. Oke, ini ada tinggi seorang anak gitu ya. Nah, di sini kita lihat tinggi badannya adalah 172 cm. Apa? 172 cm. Mari kita identifikasikan. Nah, tinggi badan itu adalah suatu besaran. Ya. Kemudian 172 itu adalah nilai. Sedangkan cm adalah satuan. Bisa dipahami ya, Dek ya? Berarti apa tadi? Besaran adalah sesuatu yang diukur, ya. Satuan itu menyatakan apa? Ya, menyatakan besarannya, sedangkan nilai itu adalah apa? Yang memberikan makna pada satuan. Ya, ingat sekali lagi apa? Besaran tanpa nilai dan satuan tidak memiliki makna. Oke, bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lihat contoh berikutnya. Kalau misalkan kita punya volume larutan yang didirikan adalah 250 mili. Yuk, mari kita identifikasikan mana besaran, mana nilai, mana satuan. Sudah? Ketemu? Ya, betul sekali. Yang ini gitu ya. Volume larutan ini kita sebutnya sebagai besaran. Ya. Kemudian mililiternya itu adalah apa? Satuan. Ya. Sedangkan angka 250 ini yang merupakan hasil pengukuran itu kita sebut dengan nilai. Bisa ya? Ya, coba tuliskan di buku catatan kalian 5 kalimat yang memuat gitu ya. Ada nilai besaran, ya. Kemudian apa tadi? Nilai dan satuan. Nanti akan Bu Amel tanya. Tulis dulu ya. 5 aja. 5 kalimat yang memuat ada kata besaran, nilai dan satuan. Oke, kalau sudah, boleh di-pause dulu video ini sambil kalian tulis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau ngomongin besaran fisika, kita mengenal ada 2 jenis besaran fisika. Yang pertama adalah besaran konseptual, yang kedua adalah besaran matematis. Nah, besaran konseptual, yang namanya konsep gitu ya, Dek ya, berarti kaitannya sama apa? Ya, secara konsepnya gitu ya, sedangkan matematis adalah terkait dengan proses hitungnya. Nah,
Untuk konseptual, secara konsep, kita ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok, ya. Pembahasan ini kalian sudah belajar dari zaman SD kelas 6, gitu ya. Diperkuat lagi di SMP, kemudian di SMA. Ya, harapannya pada saat kuliah nggak menguap gitu aja, gitu ya. Nah, untuk besaran pokok gitu ya, artinya apa? Dia adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Nah, kalau besaran pokok ini gitu ya, dirumuskan, dikalikan, dibagi gitu ya, sehingga membentuk suatu besaran lain, maka besaran itu kita sebut sebagai besaran turunan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, secara konseptual ada dua jenis, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian kita ingat lagi gitu ya, ada besaran matematis. Nah, besaran matematis ini ada dua jenis. Yang pertama adalah besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai. Oke, tadi Mama sudah bilang ya, tadi kita sudah bahas apa itu nilai gitu ya. Dia hanya punya nilai. Sedangkan kalau dia punya nilai dan nilainya itu ditentukan oleh arahnya, maka kita sebutnya sebagai besaran vektor. Bisa dipahami? Ya, jadi secara garis besar apa tadi? Besaran fisika ada dua jenis, konseptual dan matematis. Ya. Kemudian konseptualnya gitu ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Gampang, kalau besaran pokoknya hanya ada 7 gitu ya. Kemudian sisanya berarti apa? Sisanya adalah besaran turunan. Untuk matematis kita mengenal ada skalar dengan vektor. Kalau dia nilainya dipengaruhi oleh arah, maka kita sebutnya sebagai besaran vektor. Bisa ya adik-adik ya? Oke, yuk kita lihat berikutnya sambil mengingat. Oke, sudah pada hafal belum dengan 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI? Masih ingat? Oke, panjang meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, kuat arus, ampere intensitas, cahaya kandela, jumlah molekul mol ya. Jadi ada 7 besaran pokok beserta dengan satuannya. Nah, di jenjang perkuliahan ini, Bu Amal akan menambahkan yaitu tentang dimensi. Jadi setiap besaran pokok gitu ya, pasti punya satuan. Ya, di mana satuan ini akan mempunyai dimensi. Oke, saran Bu Amel sebelum lanjut ke slide berikutnya karena isinya soal gitu ya. Maka coba hafalkan dulu ya. Ya, hafalkan dulu gitu ya. Panjang, satuannya meter. Ya, atau singkatan satuannya adalah M kecil. Nah, kemudian massa, kilogram, waktu, second, arus listrik, ampere, suhu, Kelvin, intensitas cahaya, kandela, jumlah zat, mol. Ya, pastikan itu hafal di luar kepala tapi jangan jauh-jauh ya, nanti susah diambil. Ya. Nah, kemudian sekarang kita ngomongin dimensi. Nah, dimensi itu adalah apa? Cara bagaimana suatu besaran pokok tersusun. Biasanya nanti kita pakai untuk merumuskan suatu besaran turunan. Nah, manfaatnya apa sih dimensi ini? Nah, manfaatnya adalah untuk menurunkan satuan dari suatu besaran atau untuk meneliti kebenaran suatu rumus dan persamaan. Oke, nah untuk metode penjabarannya nanti Bu Amel jelaskan nanti. Bu Amel ingin kalian hafal dulu, ya. Nanti ya hafalkan ini dulu, nanti kita main game sebentar untuk mengingat pasangan dari besaran pokok, satuan, dan dimensi. Oke, panjang dimensinya L. Ingat dari kata long, berarti L. Ya, massa besaran pokoknya M, besar. Hati-hati, apa? M besar atau kita sebutnya apa? Ya, mass. Ya, ada kata mass. Hati-hati jangan ketukar dengan singkatan M kecil yang merupakan apa? Satuan dari panjang. Paham? Waktu T dari time. Ya, untuk dimensinya. Arus listrik I. Suhu
Theta. Jumlah atau intensitas cahaya J, ya, atau dari kandela. Jumlah zat, ya, kemudian N. Nah, dimensi ini coba kalian hafalkan antara pasangan, kemudian dimensi. Nah, oke, sambil dihafal, Bu Amel mau ngajak kalian bermain, ya, bermain mandiri gitu ya. Coba dituliskan di kertas kalian. Sekarang ambil kertas gitu ya. Ikuti Bu Amel. Kalau nggak ngikutin, nanti kalian akan sulit sendiri. Gitu ya. Bu Amel akan sebutkan suatu pertanyaan, kalian tuliskan jawabannya di kertas kalian. Oke, siap? Tuliskan dengan cepat. Kalau misalkan kalian nulisnya masih lama dan salah, artinya kalian belum hafal. Paham? Ya. Dan jangan lanjut dulu ke slide berikutnya. Bisa? Oke, siap? Oke, contoh, Bu Amel kasih contoh. Kalau Bu Amel bilang, ya, kalau Bu Amel bilang, sambil tutup videonya, cukup dengarkan suara Bu Amel saja, gitu ya, tutup layarnya yang ada tulisan ini, hafalannya, kalian minjem, ya. Cukup dengarkan suara Bu Amel yang merdu katanya, tapi bohong. Ya, coba dengarkan ini, gitu ya. Seandainya Bu Amel bilang kayak gini, tuliskan besaran yang satuannya ampere. Maka kalian tulisnya apa? Arus listrik. Bisa? Ya. Kalau misalkan lagi Bu Amel bilangnya gini, tuliskan ya, dimensi dari besaran yang mempunyai satuan second. Maka jawabnya T. Bisa? Siap? Oke, yuk kita mulai. Ya, 5 pertanyaan. Ya, tuliskan besaran yang dimensinya M. Oke, yang kedua, tuliskan ya satuan yang dimensinya T. Tuliskan dimensi dari besaran yang punya satuan Kelvin. Bisa sampai ketiga? Lancar, Dek? Oke, berikutnya. Tuliskan satuan dari besaran pokok yang mempunyai dimensi L. Terakhir, ya, tuliskan besaran pokok yang mempunyai singkatan satuan CD. Oke, sudah bisa semuanya? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pastikan kalian ingat dulu sebelum kalian lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk metode penjabaran ya, untuk metode penjabaran dimensi gitu ya. Gimana prinsipnya adalah satu, dimensi di ruas kanan itu sama dengan dimensi dengan ruas kiri kalau dia benar. Ya. Dan setiap suku berdimensi sama. Setiap suku itu ini loh, ya. L, M, T, I, Theta, J, N. Jadi misalkan kalau misalkan kita ada dua nih, ya, dua besaran kita mau lihat dia identik apa tidak identik, ya. Maka gitu ya, pastikan dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Dan setiap sukunya itu harus sama. Misalkan kalau dia L kuadrat, maka nanti di sebelah kirinya juga L kuadrat. Atau misalkan dia L kali T-1, ya, maka di ruas kanan juga harus mengandung LT-1. Tidak boleh jadi nanti ada LT-1 I-1 misalnya gitu ya. Artinya ada perbedaan dimensi atau suku di sana. Bisa dipahami? Nah, selain 7 besaran pokok, ya, kita juga mengenal ada besaran pokok yang tidak memiliki dimensi. Yaitu siapa? Sudut datar dan sudut ruang, ya. Yang kita kenal adalah radian dan steradian. Ya, ini tidak akan Bu Amel bahas banyak. Oke, yuk kita lihat ya. Kita Bu Amel sudah bilang tadi hafalkan dulu 7-nya karena ini untuk memudahkan kalian membahas topik berikutnya. Oke, Bu Amel akan mengeluarkan pertanyaan. Tentukan dimensi dari luas, kecepatan, dan percepatan. Ada dua cara adik-adik untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah kalian cari rumusnya. Jadi rumus luas itu apa, rumus kecepatan apa, rumus percepatan apa. Yang kedua, kalau kalian ingat satuannya, maka konversi dari satuannya. Prinsipnya tadi apa? Kalian ingat besaran, ingat satuan, pasti ingat dimensi. Yuk kita lihat yang pertama, yaitu luas. Ya, rumus luas adalah panjang kali lebar. Panjang, ya, itu tadi dari kata apa? Dari besaran panjang. Sehingga kalau besaran panjang simbolnya apa? Simbolnya adalah L.
Lebar, ya, lebar itu termasuk besaran apa? Juga termasuk besaran panjang. Maka dimensinya adalah L. Dengan kata lain, gitu ya, dimensi untuk luas bagaimana atau besaran turunannya adalah L dikali L. Sehingga kita dapat apa? L kuadrat. Bisa ya? Nah, kalau kalian ingatnya adalah satuannya bisa seperti ini. M kuadrat. M atau meter punyanya siapa? Punyanya long atau punyanya L. Ya, maka jadinya apa? Tinggal L dikuadratkan. Bisa ya, Dek? Oke, next. Kita ambil kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah apa? Perpindahan atau jarak dibagi dengan waktu. Ya, perpindahan atau jarak itu kan sama dengan besaran panjang, sehingga simbolnya adalah L. Dibagi dengan waktu. Oke, dimensi waktu apa, Dek? Yes, time atau T. Sehingga kecepatannya menjadi apa? L, kemudian T-nya ambil naikkan ke atas menjadi T-1. Betul? Ya, kalau pindah ke atas pangkatnya jadi negatif dan sebaliknya. Ya. Atau kalian bisa pakai dari satuannya. Bu, saya nggak ingat rumusnya, tapi ingat kalau kecepatan itu adalah meter per sekon. Berarti meter L sekon. Itu T sama ya tadi ya, sehingga kalau naik ke atas jadi T-1. Bisa ya adik-adik ya? Yuk coba yuk sekarang kalian latihan untuk percepatan. Percepatan rumusnya apa? Masih ingat ya? Percepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu atau meter per sekon kuadrat. Yuk silakan kalian tuliskan. Gampang ya? Ya, apa? L, T, yes, pangkat, minus 2. Bisa ya untuk percepatan? Oke, next. Nah, untuk PR-nya gitu ya, silakan dikerjakan. Lengkapi tabel berikut ini gitu ya. Jadi Bu Amel minta kalian menuliskan dimensi. Ya, dimensi dari pertama luas sudah tadi ya, sampai dengan tekanan. Jadi sudah ada 2 PR. Jadi soal pertama tadi adalah cara mengerjakannya, kemudian yang ini cara mengukurnya, yang ini adalah cara menuliskan dimensinya. Gampang ya? Oke, sip. Udah di screen capture? Ya, sudah difoto? Oke, sip. Ini PR-nya. Jadi PR kedua. Oke, nah, tadi Bu Amel sempat singgung. Gitu ya. Bu Amel sempat singgung bukti apa sih gitu ya. Besaran-besaran berikut ini fungsi dari apa tadi? Ya, tadi sudah dibahas bahwa kita mau ngecek apakah besaran-besaran ini identik atau kadang kita mau ngecek kebenaran dari apa namanya rumusnya gitu ya. Nah, contoh yuk. Sekarang contoh pertama adalah buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Yang pertama adalah energi potensial dan energi kinetik. Ya, kita lihat di sini. Oke, kita kerjakan sih yang pertama. Ya, besaran gitu ya. Sebentar. Ya, energi potensial gitu ya. Itu punya rumus apa? EP sama dengan M kali G kali H. Di mana massa kalikan gravitasi kalikan dengan tinggi. Ya, massa punya dimensi M besar, gravitasi punya punya apa namanya? Punya dimensi LT-2. Nah, ini dari mana dapatnya? Tadi Bu Amel nggak akan bahas karena kalian sudah harusnya ngerjain dulu latihan sebelumnya. Gitu ya. Ya, gravitasi kan apa sih? M per sekon kuadrat. Jadi apa? Ya, meter itu long gitu ya. Kemudian sekon itu T ya. Minus 2 karena naik ke atas. Kemudian kalikan dengan tingginya. Tinggi simbolnya adalah L. Sehingga kita dapat apa? Tinggal kalikan saja. M, ya kan? L kali L jadi L kuadrat. Ya, kemudian T pangkat minus 2. Nah, berarti energi potensial punya dimensi ini. Oke, nah sekarang kalau untuk energi kinetik itu kan rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Ya, nah untuk melihat apakah besaran identik atau tidak, maka kita tidak perlu melibatkan angka setengah di depannya dalam menentukan identik atau tidaknya suatu dimensi. Ya, maka cukup dilihat apa di sini adalah massa kali kecepatan dipangkatkan 2.
Ya, di sini massa dimensinya adalah M. Hati-hati, jangan ketukar-tukar dengan M kecil. Ya, M. Kemudian kecepatan tadi apa satuannya? Meter per second. Atau kalau kita tuliskan dalam dimensi dia apa? Ini kurang ya. LT minus 1. Lalu adik-adik pangkatkan. Ya, sehingga dapat apa? M kalikan L pangkat 2, T pangkat minus 2. Nah, berarti kita lihat di sini. Energi kinetik punya ml kuadrat T minus 2. Bodoh atau sama? Ya, bodoh apa sama? Bodoh aja gitu ya. Nah, kalau nilainya dimensinya sama, maka keduanya adalah identik. Artinya, energi potensial itu identik dengan energi kinetik. Itu ya. Dimana kita lihat tadi apa? Ya, dimensinya sama. Bisa ya, Dek ya? Nah, oke, kita lihat untuk yang soal berikutnya. Nah, di sini kita diminta gitu ya, Dek ya, diminta untuk melihat usaha, energi, dan kalor itu identik atau tidak. Ya, caranya bagaimana? Sama, tuliskan rumusnya, kemudian dimensinya. Nah, di sini Bu Amel percepat aja gitu ya. Nah, di sini dimensinya usaha ml kuadrat T kuadrat. Kalor gitu ya, juga ml kuadrat T minus 2. Sorry, ml kuadrat T minus 2. Ya, artinya apa? Ketiganya mempunyai dimensi yang sama. Maka, usaha, energi, dan kalor merupakan suatu besaran yang identik. Oke, pastikan mencatat. Jangan lupa gitu ya adik-adik ya. Boleh sambil di pause-pause karena kalian belajar mandiri jadi lebih enak. Oke, sampai di sini dulu video pertama, adik-adik. Bu Amel akan lanjut ke video kedua mengenai notasi ilmiah dan angka penting.